Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nita Sofia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan praktek ceramah pada mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 3 dan 4 yang sudah mau bergabung untuk menjadi audiens kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Habibi Sofia Amata, Fakhrina Aulia, dan Nul Aini. Untuk praktek ceramah akan dipresentasikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Ada yang tahu nggak apa itu perusahaan jasa? Yang tahu boleh raise hand. Ayo, ada yang tahu nggak? Anissa Rilma, ya silakan. Perusahaan jasa itu seperti eh, kegiatan atau layanan kepada individu atau kelompok yang memperoleh keuntungan dalam melakukan kegiatan jasa seperti penjahit, laundry, dan lain-lain. Oke, terima kasih kepada Nisa Rilma. Benar yang dikatakan temannya tadi, perusahaan jasa itu yang memberikan layanan jasa kepada individu atau kelompok. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud, karena dia berupa jasa, berarti yang bisa kita rasakan. Nah, contohnya tadi seperti yang dibilang oleh yang dikatakan Anissa Rilma tadi, contohnya itu seperti penjahit, terus bisa juga dengan tukang cukur, dan lain sebagainya. Siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 6. Yang pertama kita akan mengidentifikasi transaksinya. Jadi transaksi apa yang terjadi pada suatu periode perusahaan tersebut. Bisa saja itu dalam 1 bulan ataupun 1 tahun. Dan biasanya itu dihitung dulu dalam 1 bulan. Lalu kita akan melakukan pencatatan. Pencatatan ini berupa jurnal umum. Lalu kita akan menggolongkan di dalam buku besar. Dan kita akan melakukan pengikhtisaran yang mana itu berupa neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lalu akan membuat kertas kerja dan pelaporan. Laporan ini ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, karakteristik perusahaan jasa itu pertama, tidak berwujud, artinya dia tidak memiliki fisik nyata karena dia berupa memberikan pelayanan yang dapat dirasakan. Yang kedua itu berubah-ubah karena tidak memiliki standarisasi. Karena semua itu tergantung dari selera konsumennya. Yang ketiga itu tidak dapat dipisahkan dan yang keempat tidak dapat disimpan. Nah, selanjutnya itu mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit ini dibedakan menjadi 5 akun. Yang pertama ada aset atau harta, yang kedua liabilitas atau utang, yang ketiga ekuitas atau modal, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Nah, dengan cara mudah mengingatnya, itu yang pertama kita golongkan yang mana yang sama, yaitu aset atau harta itu sama dengan beban kan? Yang mana kalau dia bertambah, dia akan dicatat di debit, dan jika dia berkurang, dia akan dicatat di kredit. Begitu sebaliknya, untuk liabilitas atau utang, ekuitas, modal, pendapatan, jika dia bertambah, dia malah dicatat di kredit, dan jika dia berkurang, akan dicatat di debit. Nah, untuk menentukan saldo normalnya, itu dicatat berdasarkan bagaimana suatu akun itu bertambah. Kayak misalnya aset, dia bertambah dicatatnya di debit, maka saldo normalnya di debit. Nah, utang, dia kan kalau bertambah dicatat di kredit, berarti saldo normalnya di kredit. Nah, untuk segitu apa ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada langsung kita lanjut ya, berarti udah paham. Lanjut akan membahas jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah
Suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Dengan prosesnya itu disebut dengan menjurnal atau journalizing. Yang mana bentuk jurnal umum itu dengan 7 kolom. Yang pertama itu dengan kolom tanggal. Yang pertama itu ada bulan dan tahunnya. Lalu yang di bagian kolom kedua dari tanggal itu baru dari tanggal transaksi itu tersendiri. Yang kedua, selanjutnya tabel nomor bukti. Nah, di sini nomor bukti itu nomor bukti transaksi. Nah, kebanyakan atau pada umumnya nomor bukti ini ditiadakan. Nah, lanjutnya itu adalah nama akun dan keterangan. Nah, disinilah kita akan mencatat dari transaksi itu apakah dia akan menambah kas, atau dia akan mengurangi kas, atau dia berupa pendapatan jasa, ataupun lain sebagainya. Lalu ada itu referensi yang mana ini akan mempengaruhi untuk nanti di selanjutnya, yaitu ada buku besar. Nah, selanjutnya itu ada debit kredit. Debit kredit ini dicatat sesuai dengan dari akunnya tadi apabila misalnya akun kas, apabila akun kasnya itu menambah, berarti kan kalau bertambah harta itu aset digolongkan dalam debit. Nah, kalau misalnya kredit, berarti dia karena pengurangan kas. Mungkin langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, seperti yang sudah diberikan materi atau modulnya, bisa dilihat kegiatan pembelajaran satunya. Nah, di sana pada bulan Juli 2020, Tuan Hadi itu mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor, yang mana transaksinya pada tanggal 1, dia menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000. Berarti kan dia menyetorkan uang, berarti kasnya bertambah kan? Nah, kas bertambah, dia itu kan aset. Kas ini termasuk golongan aset, maka dia dicatat di debit. Lalu eh, perlengkapan. Dengan perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor 20.750.000 sebagai modal usaha. Nah, perlengkapan 3.250.000. Dia menambah aset juga, berarti di debit. Peralatan juga termasuk aset, maka di debit. Dan kendaraan berupa sepeda motor sebesar 20.750.000, berarti di debit. Nah, sudah dikatakan itu sebagai modal usaha. Berarti modalnya bertambah, modal bertambah itu dicatat di kredit. Berarti sebesar 38.750. Nah, 38.750 ini dihasilkan dari seluruh penjumlahan dari kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Nah, kita lanjut ya untuk transaksi berikutnya itu pada tanggal 2. Pada tanggal 2, ia menerima pendapatan jasa servis sepeda motor dari pelanggan, yaitu 1.500.000. Nah, berarti di sini dia menerima karena dia melakukan jasa. Berarti kas dia bertambah, ada uang masuk, dan dia telah memberikan jasanya. Maka kas terhadap pendapatan jasa. Kas di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1.500.000. Transaksi berikutnya itu pada tanggal 4, membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai berarti dia akan mengeluarkan uang kas, mengeluarkan kasnya secara tunai, maka perlengkapan dia bertambah sebesar 400.000, tapi dia mengeluarkan uang sebesar 400.000, maka perlengkapan terhadap kas. Yang mana perlengkapan debit, kas di kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 6, dia memberi peralatan sebesar 1.400.000 dan dibayar tunainya itu 700.000. Sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti di sini dia hanya membayar setengah kan? Nah, peralatan dia kan bertambah tuh sebesar 1.400.000. Dia udah mengeluarkan kasnya 700.000. Berarti dia memiliki utang dong sebesar 700.000. Nah, kalau peralatan itu termasuk aset dia bertambah di debit, dan kalau dia kas berupa aset dia berkurang dicatat di kredit. Nah, utang juga dia bertambah kan? Karena dia membeli tapi dia belum bayar, berarti dia berhutang, dan utang bertambah itu dicatat di kredit. Berarti peralatan terhadap kas dan utang usaha. Peralatan debit, kas kredit, utang usaha kredit.
sebesar 1.400.000 untuk peralatan, kasnya 700 dan utang usahanya 700. Selanjutnya pada tanggal 9, Tuan Hadi memperoleh pinjaman bank atas permohonan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 6 juta. Nah, dia minjam duit kepada bank, dapat pinjaman modal, berarti kas dia bertambah 6 juta dan dia menjadi bertambah utang bank dia sebesar 6 juta. Akunnya yaitu kas terhadap utang bank sebesar 6 juta. Pak. Nah, pada tanggal 10 juga terjadi transaksi atas pendapatan jasa servis motor dari pelanggan sebesar 1.925.000. Kas itu bertambah dan terhadap pendapatan jasa, yang mana kas sebesar 1.925.000 dan pendapatan jasanya 1.925.000. Transaksi pada tanggal 12, ia membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 3.800.000, yang mana dia sudah membayar kiosnya itu untuk 1 tahun, berarti dia udah membayar sewa kan di muka. Jadi dia membayar sekali untuk selama 1 tahun. Sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 3.800.000. Lalu tanggal 13 menerima pendapatan sewa 5.500.000. Nah, di sini hampir sama seperti pada tanggal 10 tadi, dia menerima uang terhadap sewa yang telah diberikannya, yaitu kas sebesar 5.500.000 terhadap pendapatan sewa 5.500.000. Pada tanggal 15, ia melakukan pembayaran tunai sebesar 1 juta. Atas pekerjaan yang telah diselesaikan, 2 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, dia harusnya menerima pendapatan jasa dia itu atas jasa dia itu sebesar 2 juta. Namun, baru dibayar itu 1 juta. Berarti dia mendapatkan piutang usaha karena pelanggan dia tidak membayar sepenuhnya. Berarti pelanggan yang berhutang kepada perusahaan tersebut. Maka kas di debit 1 juta, piutang usaha di debit 1 juta, dan pendapatan jasa di kredit 2 juta. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 16, yang mana dia membayar beban lain-lain sebesar 225.000. Nah, pada tanggal 16, dia membayar beban lain-lain itu sebesar 225.000, yang mana akun beban tadi jika bertambah, yang mana akun beban itu jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Nah, akun beban ini kan jadinya bertambah nih, jadi 225 dicatat di debit dan kasnya berkurang maka dicatat di kredit sebesar 225.000. Lalu pada tanggal 17 membayar pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 3.600.000. Seperti pada tanggal 10 dan yang lainnya, kas terhadap pendapatan jasa sebesar 3.600.000. Tanggal 18 membayar beban listrik dan telepon, seperti pada tanggal 16 dia membayar beban listrik dan telepon debit dan terhadap kas di kredit sebesar 300.000. Lalu pada tanggal 19 menerima jasa servis sebesar 4 juta yang dibayar secara kredit. Berarti dia sudah melakukan jasa kepada pelanggannya, tapi pelanggannya belum membayar sama sekali. Berarti dia terjadinya piutang usaha. Maka akun piutang usaha terhadap pendapatan jasa dengan nilai 4 juta. Lalu pada tanggal 22 membayar beban komisi sebesar 500.000 secara tunai. Berarti sama seperti membayar beban yang lainnya, yaitu beban komisi terhadap kas sebesar 500 juta. Nah, pada tanggal 24 menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi 19 Juli
sebesar 2.500.000. Nah, pada tanggal 19 tadi kan dia melakukan pendapatan jasa sebesar 4 juta dan itu belum dibayar. Lalu pada tanggal 24 dia membayar tapi hanya 2.500.000. Berarti kas kita bertambah 2.500.000, tapi piutang usaha kita telah berkurang 2.500.000. Berarti kesimpulannya utang pelanggan kepada kita atau piutang usaha itu sisa 1.500.000 kan. Nah, lanjut pada tanggal 25, Tuan Hadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 350.000. Kalau suatu pemilik itu mengambil uang untuk keperluan pribadi itu maka disebut dengan prive. Maka akun prive Hadi itu 350.000 terhadap kas 350.000. Pada tanggal 26, membayar beban administrasi sebesar 450.000. Sama seperti membayar beban administrasi dan umum terhadap kas sebesar 450.000. Lalu dengan tanggal 31 Maret, yaitu yang terakhir, membayar gaji karyawan sebesar 2.200.000. Maka akunnya beban gaji terhadap kas sebesar 2.200.000. Nah, dari yang sebelumnya, itu kan totalnya di debit 61.275 dan di kredit juga sama 61.275. Lalu dengan kolom yang selanjutnya ini setelah dijumlahkan di debitnya itu 75.400.000 dan di kreditnya 75.400.000. Berarti balance ya antara debit dan kredit. Nah, dari jurnal umum ini sudah pasti balance jika perhitungan kita benar. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Oke, silakan Pak Tanah. Izin Bu bertanya, semua transaksi itu harus dicatat ya? Gimana kalau nominalnya kecil banget Bu? Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Tanah tadi kan, apakah semua transaksi itu dicatat? Bagaimana kalau transaksinya itu cuma kecil? Nah, semua transaksi dalam satu perusahaan itu memang harus dicatat, apalagi transaksinya yang kecil dan tidak terlalu terpengaruh. Nah, nanti pada saat selanjutnya kita itu akan membahas di dalam akun kas kecil, yang mana tanpa dicatat satu persatu, tapi dia akan digolongkan dalam kas kecil itu. Nah, ini untuk menjaga laporan tetapi dengan rapi tanpa mengabaikan transparansi keuangan. Oke, bagaimana Ana? Apakah sudah paham? Paham Bu, makasih Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai buku besar. Nah, buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lainnya saling berhubungan. Nah, bentuk-bentuk dari buku besar ini ada 4. Yang pertama itu bentuk T. Ini bentuk yang paling simpel yaitu garis dengan membagi 2, yang mana di bagian kiri atas itu sebagai nama akunnya dan di kiri paling atas itu nomor akunnya atau referensinya. Yang mana sebelah kiri itu debit dan sebelah kanan itu kredit. Nah, kalau bentuk 2 kolom atau kontrol, nah, dia itu terpisah antara debit dan kreditnya, baik itu tanggal, keterangan, referensi, baru dia nominalnya debit atau kredit. Jika dia debit, maka dicatat di kolom yang sebelah kiri, kalau dia kredit dicatat di kolom sebelah kanan. Lalu yang ketiga itu bentuk 3 kolom atau saldo tunggal. Nah, yang mana kolom 3 ini maksudnya itu dari sini, debit, kredit, dan saldo. Saldonya tergantung dari transaksi setelah dia melakukan debit dan kredit. Nah, di sini saldonya dari selisih antara debit dan kredit. Nah, lalu bentuk
Yang keempat adalah bentuk 4 kolom atau saldo ganda. Nah, dari sini pembedanya itu debit, kredit, saldo. Nah, saldonya ini ada yang debit, ada yang kredit. Kalau yang di bentuk 3 kolom itu hanya satu, nah di bagian sini ada ganda atau dua. Kalau dia debit maka dicatat di debit, kalau dia kredit maka dicatat di kredit. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, sesuai dengan transaksi yang sebelumnya dari Bengkel Samara Motor, pada akun kas. Tadi kita telah mencatat kas dengan berbagai transaksi. Yang pertama modal awal. Dia dari Tuan Hadinya sendiri, dia memasukkan modal awalnya itu sebesar 8.500.000. Kan di debit. Berarti saldo normalnya itu di debit juga 8.500.000. Lalu tanggal 2 dia mendapatkan pendapatan pada dengan nominal 1.500.000. Berarti kan 8.500.000 ditambah 1.500.000 hasilnya kan masih positif nih, masih sama, maka ditambah hasilnya itu 10 juta, diletakkan masih di debit. Nah, perlengkapan. Berarti sebesar 400.000, maka dari 10 juta ini dikurang 400.000, maka hasil debit saldonya sebesar 9.600.000 di debit. Peralatan begitu juga, dia mengeluarkan kasnya itu 700.000, maka 9.600.000 dikurang 700.000, maka si saldonya itu 8.900.000. Lalu melakukan pinjaman. Dia mendapatkan pinjaman dari bank itu sebesar 6 juta, maka ditambah 8.900.000 ditambah 6 juta, maka hasilnya 14.900.000. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Dia telah mendapatkan pendapatan seperti yang tanggal 2, terus membayar beban, berarti kan dikurang tuh dari saldonya. Nah, jika saldonya lebih kecil daripada yang telah dibayarnya, maka dia akan minus. Nah, kalau dia minus baru diletakkan di kolom kredit. Nah, kebetulan dari perusahaan ini dia tidak terjadi minus dalam kasnya, maka dia masih di dalam kolom saldo yang debit. Nih, kan sudah dilihat nih pendapatannya, beban lain-lain dan hampir sama semuanya. Nah, cicilan utang berarti kan dia tadi telah mengurangi piutang usaha karena pelanggannya telah membayar piutangnya itu sebesar 2.500.000. Berarti kan ada bertambah nilai nominalnya. Dari 22.100.000 ditambah 2.500.000 maka 24.600.000. Nah, begitu seterusnya, maka hasil saldo dari kas dengan referensinya itu 111 yaitu 21.600.000. Lanjut pada akun selanjutnya yaitu ada piutang usaha. Tanggal 15 tadi dia telah melakukan pendapatan sebesar 1 juta. Ya kan? Lalu dia pada tanggal 19 juga memperoleh piutang sebesar 4 juta. Maka 4 juta tambah 1 juta itu adalah 5 juta. Ini untuk angkanya salah ya. Terus pada tanggal 24, piutang itu telah dibayar oleh pelanggannya sebesar 2.500.000. Maka 5 juta dikurang 2.500.000, maka hasilnya di 2.500.000 di saldo debit. Selanjutnya perlengkapan. Dengan perlengkapan itu sebagai modal tadi pada tanggal 1 sebesar 3.250.000, berarti di saldonya juga debit, dan dia membeli lagi sebesar 400.000 pada tanggal 4, maka dia bertambah menjadi 3.650.000. Lalu akun sewa dibayar di muka pada tanggal 12 Juli, dia telah membayarkan sewa untuk 1 tahun, yaitu dia akan mengeluarkan kas sebesar 3.800.000, maka di debit saldonya juga di debit dengan referensi 114. Nah, lalu peralatan dengan referensi 121
Dengan modal tadi 6.250 ditambah dia membeli juga 1.400.000 maka 7.650. Lalu kendaraan sebagai modal tadi 20.750. Nah, lalu utang usaha. Utang usaha juga dia membeli peralatan namun dia belum membayar sepenuhnya. Berarti dia membeli peralatan dengan utangnya 700.000 di kredit karena utang usaha jika bertambah di kredit. Sama seperti saldonya di kredit. Lalu utang bank. Dia menambah utang bank yang mana masuk dalam kas itu sebesar 6 juta. Lanjut ke akun modalnya. Modal dari Tuan Hadi itu kas sebesar 8.500.000, terus dia juga membeli ada perlengkapan sebesar 3.250 ditambahkan lalu ada peralatan juga tadi 6.250 dan kendaraan 20.750. Maka saldonya sebesar 38.750. Lalu Prive Hadi dia mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka kas itu berkurang 350.000. Dan di Prive ini, jika dia bertambah, maka dia di debit. Dengan saldo normalnya di debit 350.000. Lalu akun pendapatan jasa. Pada tanggal 2, dia telah melakukan jasa dan mendapat pada tanggal 2, dia telah mendapatnya 1.500.000. Lalu pada tanggal 10 1.925.000 dan 2 juta karena dari pelanggan sendiri hanya membayar 2 juta. Terus tanggal 17 dia juga telah memperoleh 3.600.000 lalu piutang usahanya 4 juta. Karena dari pelanggan sendiri tidak membayar tunai, maka dicatat sebagai piutang usaha. Nah, dari pendapatan jasa itu kan dicatat, jika bertambah kan dicatat di kredit. Maka saldonya juga dicatat di kredit. Lalu pendapatan sewa. Pendapatan sewanya kasnya berkurang maka dicatat di kredit sebesar 5.500.000. Lalu beban gaji. Beban bertambah berarti 2.200.000. Lalu beban listrik juga seperti itu dikurang 300.000. Beban administrasi umum sebesar 450.000. Di debit. Nah, selanjutnya itu beban lain-lain. Seperti beban sebelumnya itu di debit. Nah, bisa dilihat. Nah, setelah kita memposting buku besar, kita baru akan melakukan siklus akuntansi berikutnya. Nah, pencatatan berikutnya itu adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang mana neraca saldo itu merupakan daftar perinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsinya untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Sedangkan jurnal penyesuaian itu yang mana jurnal tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Nah, bentuk neraca saldo itu yang pertama ada nomor akun. Yang pertama kita akan mencatat apa nama perusahaannya, lalu neraca saldo per periodenya. Dengan kolom yang pertama ada nomor akun, ada nama akun, terus debit kreditnya. Neraca saldo ini sebagai rangkuman dari buku besar tadi. Lalu bentuk jurnal penyesuaiannya itu nama perusahaan, jurnal penyesuaian, terus periodenya. Yang mana ini ada tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit.
Contoh dari neraca saldo seperti yang telah dilihat. Nah, ini transaksi yang sama dari buku besar sebelumnya, yang mana kas tadi bernilai debitnya ada 21.600.000, piutang usaha 2.500.000, perlengkapan. Nah, ini kita salin dari buku besar semua, maka jumlahnya itu 63.975.000. Nah, sama di dengan kreditnya 63.975.000. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Oke, silakan Moza. Baik, Ibu izin bertanya, apa yang harus dilakukan kalau neraca saldonya tidak seimbang, Bu? Oke, pertanyaan dari Moza tadi itu apa yang dilakukan jika neraca saldo itu tidak seimbang? Kalau neraca saldo itu tidak seimbang, kita akan menghitung ulang total debit dan kredit untuk memastikan tidak ada kesalahan penjumlahan. Nah, lalu kita akan periksa pencatatan transaksi di jurnal dan buku besarnya. Mungkin ada kesalahan kesalahan masukkan debit atau kredit. Lalu kita juga pastikan semua itu udah masuk ke neraca saldo. Nah, jangan ada yang terlewat. Misalnya 270, mana tahu kita salah mencatat menjadi 720. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya tidak samanya atau tidak seimbangnya antara neraca saldo. Nah, kalau masih belum bisa ditemukan kesalahannya, nah coba lihat apa ada pencatatan ganda atau transaksi yang hilang. Kalau semuanya udah dicek tapi tidak seimbang, maka ulang pengecekan dari awal dan lebih teliti lagi. Nah, bagaimana Moza? Atau yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu, atas jawabannya sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, langsung saja kita materi selanjutnya yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu ada perlengkapan, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir itu piutang tidak tertagih. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, untuk perlengkapan, tanggal 4 Mei 2019, Clean and Fresh Laundry membeli perlengkapan 900.000 tunai. Tanggal 31, perlengkapan tersisa 100.000. Artinya, perlengkapan ini kan habis pakai dalam satu periode akuntansi itu. Berarti dia awalnya 900.000, pada akhirnya 100.000. Berarti dikurang 900.000, dikurang 100.000 itu 800.000. Berarti beban dengan jurnal penyesuaian itu pada tanggal 31 Desember 2019, beban perlengkapan terhadap perlengkapan sebesar 800.000. Yang mana jurnal penyesuaian ini dicatat pada setiap akhir periode. Oke, lanjut ya untuk jurnal penyesuaian. Yang kedua itu penyusutan aset tetap. Pada tanggal 2 Mei 2019, terdapat akun peralatan usaha sebesar 12 juta. Namun ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Nah, penyusutannya itu kan dia membelinya dari Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 8 bulan kan? Nah, 8 bulan terpakai dibagi 12. Itu periode akuntansinya. 8 bagi 12 dikali 10%, yaitu penyusutan dikali dengan nilai peralatannya itu 12 juta. Maka hasilnya itu 800.000.
Nah, dengan jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar 800.000. Lanjut, untuk akunnya yang lain yaitu beban dibayar di muka. Nah, di sini ada dicatat sebagai harta, yaitu tanggal 1 Maret 2019 membayar sewa sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Pada saat transaksi pembayaran, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan cara mendebit akun sewa, dibayar di muka, dan mengkredit akun kas. Nah, maka jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2019 itu sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 6 juta. Ini jika dicatat sebagai harta. Namun, penyusunan jurnal penyesuaian di transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka. Sewa yang telah menjadi beban hingga tanggal 31 Desember 2019 itu adalah 10 bulan. Berarti 1 Maret hingga Desember. Berarti yang tadi ini adalah dalam 1 bulan. Nah, yang ini jika pada akhir periode itu beban sewa terhadap sewa dibayar di muka dengan jumlah 5 juta. Nah, lalu jika dicatat sebagai beban, pada tanggal 1 Maret 2019, Clean and Fresh Laundry membayar sewa sebesar 6 juta untuk 1 tahun dengan transaksi pembayaran sewa. Maka dilakukan dengan debit beban sewa terhadap kas sebesar 6 juta. Nah, kalau membuat jurnal penyesuaian, kita menghitung periodenya. Berarti kan dari Januari hingga Februari 2020 itu 2 bulan. Maka 2/12 kali 6 juta, berarti hanya 1 juta. Nah, di sini dengan jurnal penyesuaiannya 31 Desember itu sewa dibayar di muka 1 juta dan beban sewa 1 juta. Selanjutnya itu ada yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang pertama dicatat sebagai utang dengan pendekatan posisi keuangan. Pada tanggal 1 April 2019, CV Jasa Kios menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun 7.500.000. Dicatat sebagai utang. Nah, maka dengan jurnalnya ini, kas terhadap sewa diterima di muka pada sebesar 7.500.000, yang mana pencatatan ini untuk 1 April 2019. Nah, bagian sewa yang telah menjadi pendapatan selama 9 bulan, yaitu dari 1 April hingga 31 Desember sampai akhir periode, berarti kan 9 bagi 12 dikali 7.500.000, maka hasilnya 5.625.000. Nah, berarti jurnal penyesuaian tanggal 31 Desembernya sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa 5.625.000. Selanjutnya, jika dicatat sebagai pendapatan dengan pendekatan laba rugi. Nah, transaksi yang sebelumnya itu kita samakan dengan transaksi sebelumnya itu pada tanggal 1 April 2019. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka dengan akunnya, dengan jurnalnya itu kas terhadap pendapatan sewa 7.500.000. Kalau bagian pendapatannya masih menjadi sewa diterima di muka pada akhir periode akuntansi itu kan berarti dari 31 Desember ya. Nanti masih ada kan untuk periode selanjutnya itu dari Januari, Februari, Maret. Berarti 3 bulan lagi. Maka 3/12 dikali 7.500.000. Berarti masih ada 1.875.000. Dengan jurnalnya, pendapatan sewa terhadap sewa diterima di muka sebesar 1.875.000. Nah, yang kelima itu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Yang pertama dicatat sebagai beban dengan pendekatan laba rugi. Satu perusahaan menetapkan pembayaran gaji 1 Desember 2019 dengan 4 karyawan sebesar 8 juta. Nah, pada bulan Desember itu ada seorang karyawan yang belum mengambil gaji dengan 2 juta. Yang mana perusahaan ini kan berarti memiliki utang gaji sama karyawannya. Dengan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember itu beban gaji terhadap utang gaji sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya itu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pada tanggal 13 Desember
dengan persewaan mobil bares menyewakan mobil selama 1 minggu dengan 2.500.000. Tetapi pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Maka jurnalnya pada 31 Desember itu piutang sewa terhadap pendapatan sewa sebesar 2.500.000. Nah, piutang tidak tertagih. Suatu perusahaan Clean and Fresh Laundry menetapkan 5% sebagai piutang tidak tertagih atas piutang usaha sebesar 9 juta. Perhitungan piutang tidak tertagih adalah 5% dikali dengan piutangnya itu sebesar 9 juta. Berarti besar piutang tidak tertagihnya itu 450.000 dengan jurnal penyesuaian beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur itu adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Yang mana tujuan kertas kerja ini untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan itu pasti dengan menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Lalu, dengan kertas kerja ini juga akan mempermudah kita untuk menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, dengan bentuk kertas kerja itu bisa dilihat itu yang pertama ada nama perusahaannya, terus kertas kerja atau neraca lajur, dan lalu periodenya. Dengan kolom itu ada nomor akun, nama akun, dan ada 5 kolom dari neraca atau laporan. Yang pertama ada neraca saldo, terus penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, lalu posisi keuangan atau neraca. Yang mana neraca saldo ini kita masukkan neraca saldo ke kolom ini. Saldo-saldo yang dari neraca saldo tadi. Lalu kita di kolom penyesuaian kita masukkan apabila terdapat penyesuaian-penyesuaian seperti yang sudah kita bahas di jurnal penyesuaian tadi. Nah, lalu neraca saldo disesuaikan yang mana ini menjumlahkan atau ada selisih antara dari neraca saldo dan penyesuaian. Lalu kolom laba rugi ini memindahkan neraca saldo ke laba rugi dan kolom posisi laporan keuangan. Jadi neraca saldo ini dipindahkan lagi ke laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Kalau untuk nominal di laba rugi itu hanya untuk akun pendapatan dan beban. Terus kalau untuk aset dari neraca saldo ini seperti akun realnya, aset, liabilitas, ekuitas baru dipindahkan ke posisi keuangan atau neraca. Nah, lanjut aja kita langsung ke contoh. Nah, ini kita ambil perusahaan lain dari kantor akuntan Dimas. Dengan neraca saldonya seperti yang telah ditampilkan. Terus dengan jurnal penyesuaiannya, yang pertama berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 25.000. Terus peralatan kantor disusun sebesar 5%, sewanya 2.400.000 untuk masa 1 tahun terhitung dari Mei 2019. Gaji karyawan yang belum dibayar itu 300.000 dan bunga yang masih harus diterima sebesar 75.000. Nah, bisa diperhatikan dan juga bisa dilihat dari materi yang telah dikirimkan. Dari jurnal penyesuaian, yang pertama tadi kan berdasarkan nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 25.000. Berarti dengan jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan kantor terhadap perlengkapan kantor itu 75.000. Yang mana
itu didapatkan dari, nah perlengkapan kantornya sebesar 100.000, sedangkan sisanya 25.000. Berarti kan seperti yang dibahas dikurangin dari awal, dikurang yang tersisa, berarti 75.000. Lalu yang kedua itu mengenai peralatan kantor disusul sebesar 5%. Berarti peralatan kantornya kan sebesar 4 juta. 4 juta disusul sebesar 5%, berarti itu dengan nilai 200.000. Maka beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000. Selanjutnya beban sewa. Sewanya itu sebesar 2.400.000 untuk masa tahun terhitung bulan Mei 2019. Nah, dengan akunnya beban sewa terhadap sewa dibayar di muka 1.600.000. Yang mana ini diperoleh dengan bulan Mei hingga Desember yang dikali dengan periode dikali 2.400.000, maka hasilnya 1.600.000. Lalu yang keempat itu gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Maka akunnya beban gaji terhadap utang gaji 300.000. Yang terakhir yaitu bunga yang masih harus diterima 75.000. Dengan jurnalnya, piutang bunga terhadap pendapatan bunga 75.000. Lanjut, itu ada kertas kerjanya. Nah, tadi kan udah ada tuh neraca saldo dari kas, piutang. Nah, dari neraca saldo itu disalin saja, lalu dengan hasilnya itu 31.900.000 ya. Ini dalam ribuan rupiah. Lalu disesuaikan. Yang tadi perlengkapan kantor pada pembahasan yang pertama itu 75.000. Lalu bagian pembahasan yang B tadi akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit. Terus ada juga nanti sewa dibayar di muka 1.600.000 dan beban gaji 300. Nah, lalu neraca saldo disesuaikan. Kas 15 juta dan tidak ada penyesuaian, maka tetap 15 juta. Piutang usaha 9 juta tetap. Nah, pada perlengkapan kantor dia didebit 100.000. Tapi dengan penyesuaian 75.000, maka 100 dikurang 75, maka 25.000. Karena masih hasilnya positif, maka masih diletakkan di debit, yaitu 25.000. Nah, sewa dibayar di muka dengan debit 2.400.000 dikurang dengan kreditnya itu 1.600.000, maka dikurangi, maka hasilnya itu di debit 800.000. Peralatan kantor tinggal dipindahkan karena tidak ada penyesuaian. Akumulasi penyusutan peralatan karena sama-sama di kredit, maka dijumlahkan yaitu 40 dan 200.000. Maka hasilnya itu 240.000. Utang usaha dan modalnya dipindahkan saja. Lalu PREV juga dipindahkan, pendapatan jasa juga dipindahkan. Nah, beban gaji. Beban gajinya itu tadi kan gajinya 1.100.000, tapi masih ada utang dibayar 300, maka beban gajinya 7.400 di debit. Beban listrik dan beban serba-serbi itu dipindahkan saja di debit dengan nominal yang sama. Lalu kita akan masuk ke laba rugi. Kolom laba rugi ini kita hanya memindahkan pendapatan dan beban. Berarti pendapatan jasa tadi diperoleh 8.260.000. Lalu kita pindahkan dan beban gaji begitu, semua beban dipindahkan saja. Lalu, nah, nih beban perlengkapan kantor, beban penyusutan dan peralatan, beban sewa. Lalu juga dijumlahkan, maka hasilnya itu selisih kalau dari debitnya itu 3.375 dan di kreditnya itu 8.335.000. Nah, lanjut untuk kolom selanjutnya itu posisi keuangan atau neraca. Ini semua aset, liabilitas dan ekuitas yang dipindahkan. Itu kita tinggal masukkan saja kas, piutang, perlengkapan, sewa,
peralatan, akumulasi, utang, modal, prive, terus juga ada utang dan piutang. Nah, dijumlahkan dengan debitnya 29.100 dan di kreditnya 24.140. Nah, dari debit dan kredit ini kan ada selisih. Nah, dari selisih inilah penentu dari kita menilai suatu perusahaan itu akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, dari perusahaan ini, kantor akuntan tadi itu dia mendapatkan labanya karena nilai kreditnya ini lebih besar daripada nilai yang debit kalau dari laporan laba rugi. Maka dengan selisihnya itu 4.960.000 yang dicatat sebagai labanya. Dan begitu juga dalam kolom neraca atau laporan posisi keuangan, nilai debitnya yang lebih besar daripada nilai kredit. Nah, sebesar 4.960. Selisih antara laporan laba rugi dan laporan neraca ini harus sama. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Nah, itu akan menentukan sebagai laba atau rugi. Nah, berarti kan ini dimasukkan, dijumlahkan 3.375 tambah 4.960, maka hasilnya 8.335. Berarti kan sudah balance kan antara debit dan kredit dari laporan laba rugi. Seperti itu juga dengan laporan posisi keuangannya. Dengan balance-nya 29.100.000. Yang terakhir kita akan membahas tentang tahap pelaporan. Yang mana laporan ini seperti yang dibilang tadi ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja sebuah perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Terdapat 2 bentuk laporan laba rugi, itu ada bentuk single step dan yang kedua itu multi step. Lalu perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Sedangkan laporan posisi keuangan itu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu pada akhir periode akuntansi. Nah, yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi. Nah, kalau bentuk single step-nya seperti ini, dan jika bentuk multi step-nya itu seperti ini. Nah, yang menjadi pembedaannya itu adalah dari bentuk multi step itu pendapatan semua digolongkan dalam satu. Jadi semua pendapatan dijumlahkan, jadi jumlah pendapatan baru dikurangi semua beban yang terjadi. Baru dapat dihitung laba atau ruginya. Nah, sedangkan multi step dia akan menggolongkan dengan pendapatan usaha. Jadi hanya pendapatan jasa saja, terus baru dikurangkan dengan beban-beban usaha. Nah, nanti baru dikurangkan dengan laba usahanya, baru ditambah dengan pendapatan atau beban yang di luar usahanya. Nah, jadi bisa diingat kalau untuk laporan laba rugi ini yang hanya terdiri dari pendapatan dan beban saja. Pendapatan dan beban ini dicatat dengan pendapatan dalam usaha dan di luar usaha, yang mana kita bisa mencatat dengan single step, yaitu dengan menggabungkan semua pendapatan ataupun beban, atau dengan multi step yang dipisahkan antara pendapatan beban usaha atau pendapatan dan beban di luar usahanya. Dan sebenarnya ini dengan hasilnya yang sama, jadi mau dengan menggunakan step apapun itu hasilnya akan tetap sama, laba atau ruginya. Selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan perubahan ekuitas suatu periode akuntansi, yang mana diliputi dengan modal awal, investasi tambahan, laba atau rugi dari suatu perusahaan, terus ada prive dan modal akhirnya. Nah, dari
Misalnya perusahaan Mitra Abadi, laporan perubahan ekuitasnya pada tanggal 31 Desember 2019 dengan model Ranuvi pada tanggal 1 Januari itu yaitu sebesar 90 juta. Dengan laba bersihnya tadi 10 juta 850. Sedangkan Ranuvi melakukan prive itu 10 juta. Berarti laba bersih dikurangi prive berarti dengan menambah modal hanya sebesar 850.000. Berarti modal Ranuvi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 90.850.000. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari dua, yaitu ada kolom aktiva dan pasiva, yang mana aktiva itu ada aset dan pasiva itu liabilitas dan ekuitas, yang mana hasil dari aktiva dan pasiva ini harus sama atau balance. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap, yang mana aset lancar itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Nah, ini semua dijumlahkan menjadi jumlah aset lancar, lalu ditambah dengan aset tetap. Aset tetap itu ada peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Nah, jika ada akumulasi penyusutan ini, maka dia akan dikurangi dari jumlah aset tersebut. Nah, seperti contoh, bahwa ini peralatannya sebesar 40 juta, maka akumulasinya 500.000, maka jumlah aset tetapnya itu 39.500. Nah, jumlah aset ditambahkan dari 78.050.000 ditambah 39.500 yaitu 117.550.000. Selanjutnya di kolom pasiva yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya ini ada liabilitas lancar dan tidak lancar. Nah, untuk di sini ada yang lancar yaitu utang usaha dan utang gaji. Maka jumlah liabilitasnya itu 26.700. Lalu modalnya itu 90.850 yang mana kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas tadi. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas ini adalah 26.700 ditambah 90.850 maka hasilnya 117.950. Nah, bisa kita lihat kan dari aktiva dan pasifanya ini balance atau sama nominalnya itu 117.550. Nah, cukup sampai di sini. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Ya, silakan Hani. Baik Bu, izin bertanya, kalau misalnya perusahaan jasa itu nggak bikin laporan laba rugi, dampaknya apa ya Bu? Sekian. Nah, bagus nih pertanyaan dari Hani. Jika perusahaan itu tidak membuat laporan laba rugi, apa dampaknya? Dampaknya itu cukup serius karena pemilik usaha itu tidak bisa mengetahui apakah bisnisnya untung atau rugi. Nah, sulit juga dia akan mengambil keputusan dari keuangan yang tepat. Dengan tanpa ada laporan ini, investor atau pihak luar itu tidak bisa menilai kinerja kita juga dalam perusahaan yang mana akan mengurangi kepercayaan mereka. Dari sisi pajak, perusahaan tidak bisa mengalami masalah karena laba atau rugi yang dilaporkan ke pemerintah. Kalau dibiarkan terus-menerus, dia tidak membuat laporan laba rugi, maka perusahaan itu akan sulit dalam mengontrol keuangannya dan kemungkinan besar akan mengalami resiko kebangkrutan tanpa disadari. Oke, bagaimana Hani? Dan ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Rasti. Iya, izin bertanya, Bu. Laporan keuangan perusahaan jasa itu ada berapa jenis ya, dan yang paling penting yang mana? Sekian, Bu. Nah, oke, Rasti. Dalam perusahaan jasa itu ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, terus ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca, terus yang terakhir itu ada laporan arus kas. Yang mana laporan laba rugi itu kan menunjukkan pendapatan atau beban, terus laba atau rugi perusahaan. Yang kedua laporan perubahan ekuitas itu bagaimana ekuitas atau modal pemilik itu berubah dari awal hingga ke akhir periode. Terus laporan posisi keuangan.
itu yang akan menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan di periode tertentu. Nah, laporan arus kas yang belum kita bahas itu ada menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Yang paling penting itu adalah laporan laba rugi dan raca, karena keduanya ini akan menggambarkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu dengan jelas. Apakah ia dalam keadaan untung atau rugi atau bahkan eh, stabil. Oke, jadi begitu. Bagaimana Rasti? Baik, terima kasih Bu. Saya cukup mengerti. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita tutup. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Oke, Anissa Rilma, silakan. Baik, Bu. Kesimpulan dari materi perusahaan jasa ini yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan yang berupa jasa dan karakteristiknya yaitu tidak memiliki persediaan barang dagang dan produk yang ditawarkan berupa jasa yang tidak berwujud. Siklus akuntansi perusahaan jasa ini yaitu ada pencatatan transaksi, penyusunan jurnal umum, posting ke buku besar, laporan keuangan, sampai ke jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Sekian kesimpulannya, Bu. Oke, terima kasih Anissa telah menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini dan semuanya itu pada aktif-aktif. Semoga untuk pertemuan selanjutnya semuanya masih tetap aktif. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah menyampaikan materi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya dari kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mau berpartisipasi dalam penyelesaian tugas ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.